Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istiqamah dengan NIM 2320203887220003. Saya dari program studi pengetahuan sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 7 bab 1 tentang keluarga, kehidupan langsung kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istiqamah dengan NIM 23203887220003. Saya dari program studi pengetahuan sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 7 bab 1 tentang keluarga awal kehidupan. Nah, langsung saja. Yang pertama itu keberadaan diri dan keluarga, di mana keberadaan diri dan keluarga adalah poin pertama dalam tema ini. Ini mencakup pemahaman tentang identitas dan peran kita dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, sebuah kelompok yang terdiri dari anggota keluarga yang saling berinteraksi dalam kehidupan yang akrab dan penuh kasih. Dalam keluarga, terdapat hubungan emosional dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam poin ini, yaitu yang pertama, keberadaan diri, di mana keberadaan diri melibatkan pemahaman tentang identitas dan peran kita sebagai individu dalam masyarakat. Saat kita memahami siapa kita sebenarnya, kita dapat membangun harga diri yang sehat dan memiliki kontrol atas kehidupan kita sendiri. Nah, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan diri. Adalah yang pertama itu pengenalan dan pengakuan terhadap diri sendiri. Kedua itu penguasaan keterampilan dan kemampuan. Ketiga, pemahaman tentang nilai-nilai dan keyakinan pribadi. Dan keempat itu penerimaan dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, ada juga keluarga, di mana keluarga adalah kelompok yang terdiri dari anggota keluarga yang saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain. Keluarga memberikan hubungan emosional, material, dan spiritual kepada anggotanya. Adapun aspek yang penting dalam keluarga yaitu pertama, hubungan keluarga yang erat dan saling mendukung. Kedua itu peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Dan ketiga itu dinamika antar anggota keluarga. Dan keempat itu struktur keluarga dan peran gender. Nah, ada juga itu mengenal lokasi tempat tinggal, yaitu ada dua jenis lokasi yang perlu kita ketahui, di mana yaitu lokasi absolut dan relatif. Lokasi absolut itu merujuk pada koordinat geografis yang menunjukkan letak tepat suatu tempat. Koordinat geografis ini biasanya menggunakan garis, lintang, dan bujur. Lokasi relatif di sisi lain menggambarkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Itu yang pertama itu lokasi absolut, di mana lokasi absolut itu menggunakan koordinat geografis seperti garis, lintang, dan bujur atau alamat yang spesifik untuk menentukan letak tepat suatu tempat. Contoh format yang bisa digunakan untuk menyatakan lokasi absolut adalah yang pertama itu garis lintang, itu 6.175 derajat Celcius selatan. Kedua itu garis bujur, derajat timur. B itu lokasi relatif. Lokasi relatif menjelaskan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Misalnya, kita dapat mengatakan bahwa sebuah toko berada di sebelah sebuah taman atau sebuah desa terletak antara dua kota. Lokasi memberikan gambaran tentang posisi suatu tempat dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua itu kondisi wilayah Indonesia, di mana
Kondisi wilayah Indonesia ada 3, yaitu letak dan luas. Letak Indonesia berada di antara 2 benua Asia dan Australia dan 2 samudra Pasifik dan Samudra Hindia, membuatnya menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. B itu cuaca dan iklim. Indonesia memiliki iklim yang Indonesia memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh keberadaan ekuator, samudra, dan angin muson. Yang ketiga itu kondisi geologis, yaitu di mana Indonesia terletak di wilayah kecil Pasifik yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan sering mengalami gempa bumi. Negara ini memiliki ribuan gunung berapi yang terbesar di seluruh wilayahnya. Aktivitas tektonik dan pergerakan lempeng tektonik menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan berbagai tingkat keparahan. Ketiga itu pemahaman lokasi melalui peta. Yang pertama, komponen peta. Peta terdiri dari beberapa komponen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu judul, yaitu kita menjelaskan informasi tentang konten atau tujuan dari peta tersebut. Kedua, legenda, menjelaskan simbol atau tanda yang digunakan dalam peta untuk menunjukkan fitur geografis atau informasi tertentu. Ketiga, skala, mengindikasikan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya. Keempat, arah mata angin, itu menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat pada peta. Kelima, kotak koordinat, area kecil dengan garis vertikal dan horizontal yang digunakan untuk menentukan koordinat geografis pada peta. B. Fungsi peta. Peta memiliki beberapa fungsi yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, menunjukkan letak dan lokasi geografis suatu tempat. Kedua, membantu dalam navigasi dan perjalanan. Ketiga, mempermudah pemahaman tentang bentuk dan struktur wilayah. Keempat, menyediakan informasi tentang geografi fisik seperti perbukitan, sungai, dan gunung. Dan kelima itu digunakan dalam pemetaan dan penelitian ilmiah. C. Sosialisasi dalam masyarakat. Yang pertama, sejarah lisan, di mana sejarah lisan adalah bentuk penyampaian pengetahuan, nilai, dan kisah melalui cerita rakyat dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita rakyat dan legenda merupakan cerita yang dihasilkan oleh masyarakat secara kolektif dan mencerminkan budaya serta kepercayaan mereka. Beberapa contoh cerita di Indonesia adalah Ramayana, Mahabharata, dan cerita Panji. Kedua itu, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Kita memiliki ketergantungan antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan dan mencari tujuan bersama. Selain itu, manusia juga memiliki tanggung jawab moral terhadap tindakan yang berlaku mereka dalam masyarakat. Yang ketiga itu sosialisasi. Baik, yang pertama itu A. Hakikat sosialisasi. Sosialisasi itu merupakan proses pembentukan kepribadian dan identitas sosial seseorang. Melalui sosialisasi, individu belajar bagaimana berperilaku sesuai dengan norma dan tata krama masyarakat. B. Itu agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah individu atau institusi yang berperan dalam mempengaruhi sikap dan nilai-nilai individu. Beberapa agen sosialisasi penting adalah keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa, agama, dan lingkungan masyarakat. C. Itu proses sosialisasi, di mana sosialisasi terjadi melalui beberapa tahap proses, yaitu yang pertama, imitasi. Imitasi itu meniru tindakan dan perilaku orang lain. Kedua, identifikasi, yaitu mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung oleh kelompok tertentu. Dan terakhir, internalisasi, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang telah diadopsi menjadi bagian dari kepribadian individu. Keempat itu nilai dan norma. Adapun definisi nilai adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap penting dalam masyarakat, sedangkan norma adalah aturan atau paduan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat.
B. Jenis-jenis nilai dan norma dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara yaitu pertama nilai agama, di mana nilai-nilainya berkaitan dengan keyakinan agama. Kedua, nilai moral, nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku etis dan moral. Tiga, norma sosial, itu aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Keempat, norma hukum, norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dalam hukum. Dan terakhir itu peranan, di mana nilai dan norma memainkan peran penting dalam bentuk kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Mereka membantu memelihara keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Kelima itu interaksi antar wilayah, di mana interaksi antar wilayah adalah proses saling berhubungan dan berinteraksi antar wilayah-wilayah di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam era globalisasi ini, interaksi antar wilayah semakin meningkat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. D itu aktivitas memenuhi kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, di mana kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan seperti pendidikan, pekerjaan, dan sarana transportasi. Ketiga, kebutuhan tersier, itu kebutuhan yang berkaitan dengan keinginan dan gaya hidup tertentu seperti hiburan, dan barang mewah. Kedua, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan waktu pemenuhan, yaitu kebutuhan sekarang, masa mendatang, mendesak, dan sepanjang waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang, di mana kebutuhan yang harus dipenuhi segera untuk kepentingan saat ini. Kedua, kebutuhan masa mendatang, itu kebutuhan yang perlu dipersiapkan untuk masa depan seperti pendidikan anak dan tabungan pensiun. Ketiga, kebutuhan mendesak, di mana kebutuhan yang perlu dipenuhi dengan segera karena ada ancaman atau kebutuhan darurat seperti makanan saat kehabisan, persediaan atau pertolongan medis saat terjadi kecelakaan. Keempat, kebutuhan sepanjang waktu, di mana kebutuhan yang dipenuhi secara terus-menerus seperti makanan, air, dan perlindungan. Tiga, kebutuhan berdasarkan sifat, di mana kebutuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang pertama, kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan untuk menjaga kesehatan fisik dan kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, dan perumahan yang layak. Kedua, perumahan rohani, di mana kebutuhan berkaitan dengan kepuasan emosional, spiritual, dan intelektual seperti kebutuhan akan cinta, arti hidup, dan pengetahuan. Empat itu kebutuhan berdasarkan subjek, di mana kebutuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan subjek atau penerima kebutuhan, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, itu kebutuhan individu, di mana kebutuhan yang hanya perlu dipenuhi oleh individu tertentu seperti makanan yang disukai atau pakaian dengan gaya pribadi. Kedua, kebutuhan kelompok, di mana kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh kelompok atau masyarakat secara keseluruhan seperti infrastruktur publik, negara, kesehatan, pendidikan. Baik, terima kasih. Itu saja materi saya yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.